Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Senang sekali kita masih bisa berjumpa ya di channel banghaji.com bersama saya Muhammad Erfan. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berada dalam keadaan sehat, kemudian afiat, dan juga mudah-mudahan masih tetap berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini saya akan coba untuk membahas tentang tanya jawab ya tentang pelanggaran hak cipta. Saya itu di komentari dan juga di chat secara pribadi ya terkait dengan video saya yang ini ya. Nah, dua ini. Pertama yang masalah fatwa MUI itu yang memfatwakan bahwa pembajakan itu adalah kezaliman dan hukumnya adalah haram. Yang kedua, video tentang alasan-alasan pembenaran dari orang-orang yang membajak aplikasi ya. Sebenarnya pembahasan ini bukan terkhusus untuk pembajakan ya, tapi pembajakan software gitu, maksudnya tidak secara khusus itu, tetapi kepada semua hal terkait dengan hak cipta, yaitu ya termasuk pembajakan buku, software juga termasuk. Nah, karena saya bidangnya IT, maka yang saya bahas adalah di poin itu ya, begitu. Baik, kita akan coba lihat ya beberapa komentar-komentar dan juga pesan pribadi yang ditujukan kepada saya terkait dengan respon terhadap video tersebut. Kita coba lihat ya. Oke, seperti ini pertanyaan pertama. Kalau beli memang mahal katanya, dan kadang ada biaya bulanan yang langganan ya, dan juga agak susah transaksinya memang karena perlu kartu kredit dan sebagainya ya. Nah, mending minta aja kopi nomor serialnya dari teman atau orang yang beli yang asli, katanya gitu ya. Nah, di toko komputer juga banyak yang kayak gitu katanya. Nah, kalau minta dari yang sudah punya kan halal ya, katanya gitu. Oke ya. Baik. Sepintas memang betul ya seperti itu, tetapi perlu diperhatikan juga bahwa pembuat aplikasi itu punya syarat dan ketentuan yang mereka tetapkan bagi yang menggunakan aplikasi mereka gitu loh ya. Jadi lisensi itu ada yang single user, ada juga yang multi user. Nah, kalau dia yang multi user juga tetap ada aturan yang harus diikuti dari pembuat itu. Karena produk ini produk milik mereka, yang kita ingin menggunakan itu harus izin dengan mereka gitu ya. Ini khusus untuk proprietary software gitu ya, untuk software-software yang perlu lisensi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman kita nih beli lisensi aplikasi untuk single user, lalu kita minta serial numbernya, lalu kita install juga dan kita masukkan serial numbernya di komputer kita, maka itu melanggar penggunaan ya dari aturan yang diberlakukan oleh vendor pembuat aplikasi kalau dia single user. Nah, justru itu yang namanya pembajakan ya. Jadi menggunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau syarat yang ditentukan oleh vendor pembuat aplikasi. Jadi dikatakan halal nggak? Iya, kalau dia single user tidak halal jadinya, karena kan untuk satu gitu ya. Kemudian bagaimana dengan multi user? Kalau multi user tetap harus dilihat juga yang dimaksud multi user itu gimana. Apakah harus didaftarkan dulu, misalnya kita dikasih satu lisensi untuk 5 orang, misalnya 5 orang tuh terdaftar dulu atau gimana, atau bebas saja menggunakan. Nah, itu perlu dicek di aturan penggunaan dari masing-masing aplikasi ya. Kita tidak bisa juga langsung memastikan bahwa itu halal atau haram atau boleh atau tidak gitu ya, melanggar aturan atau tidak. Tapi lihat dulu term of service-nya. Jadi layanannya itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau tadi contohnya single user lalu di copy mintanya sih halal boleh ya, tapi penggunaannya jadi tidak halal. Kenapa? Karena dia melanggar aturan penggunaan dari masing-masing vendor begitu ya. Oke, selanjutnya ya, ada lagi seperti ini. Nah, orang lain juga pakai aplikasi bajakan dan mereka aman-aman saja gitu loh.
Bahkan ada orang-orang yang melayani jasa install ulang OS dan aplikasi lengkap dengan harga murah. Nah, pendapat Bang Haji gimana? Ya, pertanyaan ditujukan ke saya ya. Nah, kita itu jangan ikut kebanyakan orang ya, tapi yang kita ikuti itu aturan mestinya. Jadi kalau misalnya orang sekota, sekampung, negara misalnya gitu semuanya membajak, tapi pembajakan itu dilarang, apalagi oleh yang punya, tidak diizinkan misalnya untuk secara sepihak menggunakan tanpa lisensi, ya tetap gitu ya, hukumnya tetap nggak boleh gitu. Sebagaimana misalnya minuman keras, yaitu haram di dalam ajaran agama Islam. Lalu kalau misalnya di suatu daerah itu semuanya pada minum, lalu apakah itu lantas menjadi halal? Kan tidak ya, tetap haram. Seperti itu, hukumnya tetap haram seperti itu. Maka demikian juga ketika orang-orang pada membajak semua misalnya, nah kita jangan juga ikut membajak karena hukumnya tetap sudah jelas ya berdasarkan fatwa MUI itu. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang aman-aman saja dia membajak gitu? Jangan juga mikir aman-amannya. Kalau saya katakan ya siapa tahu nanti Anda sial begitu ya, tiba-tiba saja Anda yang terkena begitu. Sedangkan orang lain justru tidak. Kita tuh tidak akan bisa protes gitu ya. Ketika sudah dihadapkan pada tuntutan, ya kita nggak bisa ngajak-ngajak orang lain. Dan sepertinya sih kalau saya amati gitu ya, yang mana yang berhasil diamankan duluan, ya itu dulu yang diproses, yang lainnya tuh nanti gitu. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati. Salah satu caranya adalah dengan tidak menggunakan yang bajakan, karena masih banyak solusi ya, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang sifatnya open source ya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melayani jasa install ulang lengkap harganya murah? Harganya murah itu dapat dipastikan kemungkinan besar ya, jika aplikasi yang diinstalkan itu adalah aplikasi yang harus berlisensi tapi dia ternyata murah, maka kemungkinan besarnya bajakan. Bayangkan saja untuk OS Windows saja harganya ada yang 800.000 sampai jutaan gitu ya. Kemudian Office juga sama, kecuali yang berlangganan mungkin yang ada bulanan gitu yang agak murah dikit ya. Tapi kalau sekali install full semuanya aplikasi yang besar-besar gitu, tiba-tiba hanya misalnya dengan 100.000 lengkap semuanya, maka itu tidak benar ya. Jadi apalagi kalau aplikasi itu adalah aplikasi yang harus berlisensi, kecuali harganya murah, install lengkap, tapi memang open source, misalnya instalkan Linux misalnya ya. Linux kan gratis ya, kita bisa download file ISO-nya, kita bisa burning ke CD atau kita jadikan installer di USB, kemudian kita install, dalamnya sudah ada semua aplikasi-aplikasi yang diperlukan secara umum gitu loh, lengkap sudah semuanya. Kalau itu murah nggak apa-apa karena memang open source gitu. Tapi kalau yang proprietary software ternyata harganya murah, maka itu kemungkinan adalah bajakan. Kita lanjut. Oke, ini juga. Nah, kalau kita pernah install ulang, kemudian aktivasi OS dan aplikasi Office laptop orang atau laptop sendiri gitu ya, terus nggak pernah balik-balik lagi karena domisili jauh ya, yang seperti itu bagaimana Bang Haji? Wah, ini agak gimana ya, saya jawabnya harus diplomatis ya. Kalau itu memang dulu karena ketidaktahuan kita, maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selanjutnya jangan diinstalkan sembarangan. Di video saya yang pertama terkait dengan fatwa MUI itu ya, saya contohkan bahwa di ujung kanan bawah layar saya itu ada tulisan Activate Windows ya, itu sebagai tanda bahwa OS-nya saya itu masih menggunakan versi gratisan yang dibatasi oleh Windows ya. Karena apa? Karena saya tidak memasukkan lisensi dan aktivasi. Kenapa demikian? Karena saya merasa tidak perlu memasukkan lisensinya. Karena apa? Karena masih bisa berfungsi secara normal yang saya perlukan gitu ya. Memang dibatasi seperti itu, dan itu memang dibolehkan oleh Windows. Yang tidak boleh adalah menghilangkan tulisannya ya, dengan cara menjebol aplikasi. Nah, ini yang tidak benar ya. Nah, maka kalau kita biarkan saja, maka itu adalah konsekuensi yang harus kita terima kalau kita menggunakan Windows yang tidak diaktifasi.
Karena Windows juga kalau saya perhatikan berdasarkan kenyataannya gitu ya, tidak mewajibkan untuk mengaktifasi gitu loh. Hanya saja ada konsekuensi kita tanggung dari beberapa fitur yang dimatikan kalau kita tidak mengaktifasi. Contohnya installernya bebas kita download dari websitenya, bahkan ya tidak ada masalah dan tidak dilarang. Kemudian kita juga bisa menginstal. Nah, selanjutnya setelah sekian hari, kalau kita tidak aktifasi, hanya muncul tulisan itu dan beberapa fitur dimatikan. Artinya, kalau seandainya dituntut kita untuk mengaktifasi beli lisensi, tentu aplikasi itu tidak akan berfungsi sama sekali. Sebagaimana aplikasi Office ya, yang kalau tidak diaktifasi maka tidak bisa menyimpan begitu. Wah, ini kan parah banget ya, kita sudah ngetik capek tapi nggak bisa nyimpan. Ya itulah. Tapi kalau kita mau hanya buat ngetik saja tanpa menyimpan kan nggak apa-apa juga, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita memang ingin fitur yang lebih bagus, sebaiknya beli lisensi, atau jika tidak, maka kita menggunakan aplikasi yang sifatnya open source. Lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur tadi? Ya sudahlah, kalau seperti itu, maka kalau memungkinkan, ya kita hubungi orangnya supaya kita lakukan install ulang tanpa diaktifasi. Mungkin seperti itu yang lebih baik ya. Lanjut ya. Oke, nah ini nih. Nah, misalnya orangnya itu datang lagi balik ya. Kebetulan bawa laptop yang kemarin diinstalkan. Nah, apakah saya harus install ulang laptopnya tanpa diaktifasi atau dibiarkan saja? Wah, ini juga agak susah jawabnya ya. Yang pertama kali menurut saya yang harus kita lakukan itu adalah jika ternyata dia datang kembali, kita jelaskan. Jadi kita menjelaskan bagaimana itu proprietary software dan bagaimana itu open source ya, open source software, sehingga dengan demikian terbukalah pemikirannya, sehingga boleh jadi pada saat itu ya dia minta diinstalkan yang open source saja begitu. Jadi memang kita perlu ini ya, perlu berusaha untuk menyampaikan seperti itu. Kalau tidak, nanti kasihan juga nih saudara-saudara kita juga gitu ya. Karena pernah baca berita ya bahwa ini bukan masalah aplikasinya ya, tapi masalah penggunaan font saja. Ada yang menggunakan font yang lisensinya itu hanya untuk personal use gitu ya, hanya penggunaan personal, tapi tidak diizinkan untuk commercial use, seperti misalnya untuk dimasukkan di dalam desain poster misalnya, seperti itu ya. Ada tuh huruf-huruf atau font-font di internet itu yang mengizinkan kita hanya menggunakannya untuk non komersial, misalnya ya untuk pembelajaran saja, misalnya untuk mengetik naskah yang tanpa mendapatkan keuntungan. Tetapi jika sudah komersil sifatnya, maka mereka melarang. Nah, pernah kejadian itu ya yang sampai didenda, saya lupa itu berapa ya, 12 juta atau 21 juta ya, hanya gara-gara menggunakan font yang lisensinya itu bukan lisensi untuk commercial use, tapi digunakan untuk lisensi komersial. Nah, itu sangat berbahaya ya. Jadi menjawab pertanyaan ini kita perlu untuk memberikan pemahaman kepada siapapun tentang bahayanya pelanggaran hak cipta gitu ya, dari sisi hukum dan juga dari sisi hukum negara dan juga dari sisi hukum agama, seperti itu. Baik, lanjut ya. Nah, aplikasi yang saya pakai itu dibuat oleh non-muslim, tidak apa-apa dibajak. Ini satu pendapat ya. Nah, lalu apa pendapat Bang Haji terkait orang yang berkata seperti itu?